Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Reza Putra, NPM 18210200024, yang akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia itu tersebut. Mari kita let's go. Dengan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Modern. Pengertian hak asasi manusia atau disingkat HAM atau Human Rights, sebagaimana termaktub dalam Perumusan Pasal 1 Angka 1 UUD 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harga dan martabat manusia. Ada pelanggaran HAM di pasal 1 angka 6 UUD nomor 39 tahun 1999, yaitu ada namanya pembunuhan anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota-anggota kelompoknya, menciptakan kondisi yang mengakibatkan kemusnahan fisik maupun sebagai kelompok, memaksakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dari kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah, sekelas HAM di dunia, HAM itu sudah ada tahun 1215 oleh Magna Carta, oleh rajanya Jogland. Nah, inilah peristiwa ini yang dianggap sebagai permulaan sejarah perjuangan HAM. Meskipun sebenarnya HAM piagam ini merupakan perlindungan asasi manusia seperti dikenal sekarang ini. Ide sarjana sangat mengaruhi penyebar luasan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan tentang HAM. Terus, HAM ini ada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Yang pertama itu tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenangnya. Hak atas peradilan yang adil dan independen dan tidak berpihak. Hak atas sisi berekspresi, menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan, dan hak untuk memilih dan dipilih. Ada hak untuk dalam bidang generasi ketiga, yaitu pembangunan, hak untuk memperoleh lingkungan, hak untuk perumahannya layak, dan hak untuk memperoleh layanan kesehatan dan sebagainya. Sekian dari saya sebagai penyampaian HAM. Apabila ada kesalahan saya minta maaf ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa bagian-bagian HAM. Langsung saja ke materi, yaitu perumusan HAM dalam Undang-Undang 1945. Di Indonesia, pemikiran tentang hak asasi manusia ini sebenarnya juga sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Tradisi kerajaan-kerajaan di setiap daerah di masa lalu merupakan ide dan praktek yang dapat kita nisbatkan sebagai bentuk penghormatan atau perumusan HAM itu kan adalah pengertian dari hak asasi manusia, yaitu hak yang telah dimiliki oleh manusia itu dari sejak lahir ke bumi, dan itu sudah memiliki hak. Lalu ada juga HAM itu dalam Undang-Undang RIS 1949, dalam Undang-Undang Dasar 1950 pada tahun 1949 setelah aksi militer kedua dan dalam rangka persiapan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Suasana dunia sedang diliputi antara lain oleh adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948. Karena ini, dalam perundingan antara delegasi BFO dan delegasi Republik Indonesia dicapai kesepakatannya. Dan ada juga 5 atau HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Reformasi. Undang-Undang 1945 dapat dikatakan tidak mencantumkan secara
tegas mengenai jaminan hak asasi manusia. Kalaupun dapat dianggap bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung beberapa aspek ide tentang HAM, maka yang dirumuskan dalam Undang-Undang 1945 itu sangatlah sumir atau sifatnya itu setelah era reformasi, perubahan Undang-Undang 1945 itu dianggap sebagai sesuatu yang niscaya. Bahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai puncak aspirasi gerakan reformasi itu sendiri. Dan adapun peranan lembaga swadaya masyarakat itu adalah yang tidak dapat diabaikan. Peranan di bidang hak asasi manusia ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengabadikan diri di bidang kemanusiaan ini tanpa perkara. Jadi mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan HAM atau permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam HAM saat ini. Jika ada kekurangan atau kelebihan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan dikenal sebagai citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dan warga negara. Macam-macam asas kewarganegaraan di Indonesia. 1. Asas ius sanguinius. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. 2. Asas ius soli. Asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. 3. Asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. 4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang di atas dalam UU. B. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan. Persyaratan-persyaratan untuk mengajukan permohonan dan kewarganegaraan yang diatur dalam pasal 9 yaitu 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada mengajukan permohonan setelah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Hilangnya kewarganegaraan. Warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan karena beberapa alasan. Hal itu diatur dalam pasal 23 yang menentukan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan dapat kesempatan untuk itu. 3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan. Seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia menurut pasal 31 dapat memperoleh kembali status kewarganegaraan itu melalui prosedur kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 18 dan pasal 22. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan tentang masalah keimigrasian Indonesia. Masalah keimigrasian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas yang orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Perkembangan global dewasa ini telah mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia.
sehingga hal tersebut perlu diatur dalam Undang-Undang Imigrasi dan Peraturan Pelaksanaan guna menjamin kepastian hukum, yang sejalan dengan kehormatan, melindungi, dan pemajuan hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami akan membuka sesi pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.